Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sediaan tetes telinga. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Elisa Nora Amalia Safitri, kemudian ada Muhammad Akbar Hidayat, Aldila Akila Rahmania, Alia Sakina Andin, juga ada Hikmah Nur Sofiati, Alia Nurul Izzah, Fira Huyumaida, saya sendiri, kemudian ada Safira Rahmadani, Iva Sabita Rahmadanti Suganda, dan Sylvia Maulida. Adapun formulasi tetes telinga yang sudah kami rancang, yaitu hidrokortison asetat 0,5%, 0,5% berat per volume, timerosal 0,1% berat per volume, alfa tokoferol 0,4% berat per volume, CMC-NA 3% berat per volume, NaH2PO4 0,084% berat per volume, Na2HPO4 0,18% berat per volume, polivinil alkohol 2,5% berat per volume, larutan asam klorida HCl 0,1 N volume per volume, larutan natrium hidroksida NaOH volume per volume, propilen glikol 87% berat per volume, kemudian metil paraben 0,3% berat per volume, dan yang terakhir aqua steril pro injeksi 6% berat per volume. Selanjutnya untuk monografi bahan, yang pertama hidrokortison 0,5%, berbentuk serbuk hablur, berwarna putih, tidak berbau, tawar dan pahit, praktis tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol, dan berfungsi sebagai bahan aktif. Yang kedua timerosal, bubuk kristal berwarna krim muda dengan sedikit bau dan rasa logam yang khas. Bebas larut dalam air, larut 1 dalam 8 etanol 95% dan berfungsi sebagai antimikroba. Yang ketiga, alfa tokoferol itu merupakan cairan bening, tidak berwarna atau coklat kekuningan, kental, cairan berminyak, berfungsi sebagai antioksidan, surfaktan non-ionik, dan agen plastisisasi. Yang keempat, CMC-NA berbentuk bubuk higroskopis, berwarna putih hingga putih kekuningan, praktis tidak larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, berfungsi sebagai penyerap, agen pelapis, dan agen penangguhan. Selanjutnya, NaH2PO4 berbentuk kristal, tidak berbau dan tidak berwarna atau putih, larut dalam 1 dari 1 bagian air, sangat sedikit larut dalam etanol 95%, dan sebagai larutan buffer. Selanjutnya, polivinil alkohol, tidak berbau, berwarna putih hingga krem, berbentuk bubuk granular, larut dalam air dan sedikit larut dalam etanol 95%, tidak larut dalam pelarut organik, sebagai agen pelumas dan instabil. Selanjutnya Na2HPO4, berbentuk kristal, tidak berbau dan berwarna putih, sangat larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol 95%, dan sebagai larutan buffer. Selanjutnya asam klorida, air yang jernih, tidak berwarna, memiliki bau yang menyengat, larut dengan air, larut dalam dietil ether, etanol 90%, dan metanol sebagai agen pengasaman. Bahan selanjutnya yaitu ada natrium hidroksida, merupakan leburan putih atau hampir putih, tersedia dalam pelet kecil, serpih, tongkat, dan bentuk atau bentuk lainnya, keras dan rapuh dan menunjukkan retakan kristal, sebagai larutan buffer. Bahan selanjutnya yaitu ada metil paraben, serbuk kristal berwarna atau kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan memiliki sedikit rasa yang membakar.
Pada suhu 25 derajat Celcius, larut dalam 2 bagian etanol, praktis tidak larut dalam minyak mineral, dan sebagai pengawet antimikroba. Bahan selanjutnya yaitu ada propilen glikol. Tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, manis, dan rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. Larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Tidak larut dalam minyak, digunakan sebagai pengawet antimikroba. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada aqua steril pro injeksi. Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Dapat bercampur dengan sebagian besar pelarut polar dan digunakan sebagai pengencer untuk injeksi. Selanjutnya ada cara pembuatan dari sediaan tetes telinga hidrokortison 0,5%. Yang pertama itu ada proses penimbangan. Setelah disterilisasi, dimasukkan semua wadah serta alat ke dalam wide area atau ruang pencampuran di grade C melalui transfer box. Lalu sterilkan semua alat dan wadah dengan cara masing-masing dan dilarutkan pembuatan air steril pro injeksi 6 ml. Lalu dilakukan penimbangan masing-masing bahan sesuai perhitungan. Lalu ditutup aluminium foil dan diberi label dan dimasukkan ke wide area melalui transfer box. Selanjutnya itu ada proses pencampuran. Tahapnya, siapkan aqua pro injeksi, lalu dikembangkan CMC-NA ke dalam aqua pro injeksi sebanyak 97 ml. Kemudian gerus hingga mengembang. CMC-NA yang telah mengembang ditimbang lalu dimasukkan ke dalam mortir dan campurkan dengan hidrokortison asetat. Lalu digerus hingga homogen. Kemudian larutan timerosal dan larutkan dalam 1 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk hingga homogen. Lalu dilanjutkan dengan melarutkan alfa tokoferol dalam 1 ml alkohol di dalam gelas kimia 50 ml. Aduk hingga homogen. Kemudian larutkan NaH2PO4 dan larutkan dalam 1 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk hingga homogen. Setelah itu, larutkan Na2HPO4 dan larutkan dalam 1 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml, lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya, masukkan masing-masing larutan ke dalam mortir yang telah berisi CMC-NA dan hidrokortison asetat. Gerus hingga homogen, lalu ditambahkan larutan Na2HPO4 dan NaH2PO4 ke dalam mortir dan gerus hingga homogen. Kemudian, masukkan larutan timerosal ke dalam gelas kimia 100 ml. Lalu, genapkan hingga 80% dengan propilen glikol dan metil paraben. Lakukan pengecekan pH dengan indikator pH universal. Lalu, genapkan larutan dengan propilen glikol serta metil paraben hingga 100%, yaitu 50 ml. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam botol dan dipindahkan ke ruang sterilisasi dengan menggunakan transfer box. Selanjutnya, evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang dilakukan yaitu uji organoleptik, uji efektivitas pengawet, uji penetapan pH, uji homogenitas, uji sterilisasi, uji penetapan viskositas, dan uji penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi.
Selanjutnya ada uji organoleptik. Prinsipnya itu mengamati perubahan penampilan suspensi dari segi bau dan warna obat tetes telinga secara makroskopis. Selain itu ada uji efektivitas pengawet. Prinsipnya yaitu menunjukkan efektivitas pengawet mikroba yang ditambahkan pada sediaan dosis ganda seperti produk parenteral. Keberterimaannya dari uji tersebut yaitu jumlah bakteri viabel pada hari ke-14 berkurang hingga tidak lebih dari 1% dari jumlah awal. Jumlah kapang dan kamir viabel selama 14 hari pertama adalah tetap atau kurang dari jumlah awal. Dan jumlah awal dan jumlah tiap mikroba uji selama hari tersisa dari 28 hari pengujian adalah tetap atau kurang dari jumlah awal. Selanjutnya yaitu uji penetapan pH. pH standar untuk tetes telinga adalah 5,0 sampai 7,0 diukur menggunakan pH meter. Kemudian dilakukan uji homogenitas. Dengan keberterimaan, suspensi yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Kemudian ada uji sterilisasi. Dengan prinsip menguji sterilisasi bahan dengan melihat ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi secara aseptik. Kemudian dilakukan uji penetapan viskositas. Dengan prinsip pengukuran dilakukan pada beberapa kecepatan geser menggunakan alat viskometer Broadfield. Untuk mengetahui sifat aliran, dibuat kurva antara ppm dengan usaha yang dibutuhkan untuk memutar spindle. Kemudian ada uji penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi dengan tujuan memastikan aktivitas antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik terhadap mikroba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.